Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 6,2/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi sebelum gue ngomong panjang lebar, sebenarnya gue berharap kalian bisa nonton video ini sampai habis gitu ya. Jadi jangan cuma awalnya doang, karena di akhir video gue bakal jelasin film ini maksudnya apa dan segala macamnya gitu. Walaupun sebenarnya memang agak spoiler sedikit sih. Karena hal ini buat ngejelasin juga buat kalian-kalian yang nyuruh gue nonton film ini karena takut kalau abis nonton filmnya bakalan mati gitu ya. Tenang aja, gue masih bisa bikin videonya nih, alhamdulillah gitu ya. Cuma ya udah, nggak usah percaya yang kayak gitu-gituan sih maksud gue. Dan buat kalian yang nanya gue nonton film ini di mana, udah kalian gak usah kayak orang baru kenal internet gitu deh. Kalian tau lah ya di mana. Maksud gue tinggal searching Google aja dengan keywordnya itu ya judul filmnya, Entrum, terus pakai tulisan sub Indo. Ya udah, kalian bakal nemu website mana aja tuh. Jadi gampang banget gitu kan. Gue bukan yang ngajarin ilegal, tapi memang ya mau nonton di mana lagi gitu kan. Masuk ke pertanyaan pertama soal story, gue kasih nilai 6. Jadi sebenarnya ketika film ini dibuka gitu ya, openingnya ini tuh tipikal kayak film dokumenter banget gitu. Jadi bagaimana film Entrum yang diciptakan tahun 1979 itu tuh bisa menelan banyak korban gitu kan, dengan keanehan-anehan dan hal-hal lainnya gitu. Jadi di awal film ini kayak kita dikasih tahu tentang apa ya, fakta-faktanya itu sendiri gitu loh, dengan penyampaiannya itu ala-ala film dokumenter. Dan mungkin di awal gue agak bingung sendiri gitu ya, ini film kok jadi film dokumenter gitu, atau ini memang cuma dokumenter doang. Oh ternyata enggak kok, setelah filmnya berjalan 8 menit ternyata di 8 menit itu ada yang namanya warning. Jadi kayak ada tulisan hitam panjang banget gitu, dan entah kenapa itu warningnya seakan kayak serius banget gitu kan. Yang maksud gue kayak sesuatu yang bener-bener di warningin banget deh gitu. Terus ketika warning udah mau selesai, tiba-tiba ada countdown waktunya gitu 30 detik. Dan itu jadi makin deg-degan banget sih rasanya gitu kan. Nah oke, pokoknya film ini sendiri bercerita tentang kakak adik gitu ya, cewek cowok, yang dimana mereka jalan ke tengah hutan untuk mencari gerbang neraka, yang dimana mereka harus menggali tanah gitu kan istilahnya. Dan tujuannya apa sebenarnya semuanya dijelasin banget kok di sepanjang film ini gitu, pas mau ke akhir-akhir gitu kan. Mungkin emang di awal film ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan gitu ya, kayak kenapa mereka kesini, kenapa mereka ke situ, tujuannya untuk apa. Itu tuh kayak di awal nggak terlalu dijelasin banget gitu loh. Akhirnya pas mulai ke tengah, mulai ke belakang, oh ternyata mulai terjawabkan lah ya sedikit pertanyaan-pertanyaan itu. Kayak contohnya nih, maksud gue ngapain juga mereka ke tengah hutan gitu ya, terus si kakaknya tuh kayak orang yang paling serba tahu gitu, ini tanah yang cocok nih buat kita ngegali gitu. Terus sebelum mereka gali pun mereka kayak bikin lambang bintang gitu pakai tali, terus di ujung-ujung bintangnya itu kayak 5 macam simbol agama gitu kan. Yang maksud gue, ini si kakaknya tahu dari mana gitu loh. Nah maksud gue hal-hal itu, pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya ternyata di tengah-tengah ada sebuah plot twist yang terjawabkan tentang hal-hal itu. Yang ternyata menurut gue plot twist yang untuk di tengah-tengah itu sebenarnya agak lumayan gitu ya. Maksud gue kayak oh ya jelas aja gitu loh, pantesan aja buku merah yang mereka pegang itu isinya gitu ya, ini kok kayak alay banget. Maksud gue nggak kayak di film Sebelum Iblis Menjemput gitu kan. Bandingin gitu, kalau misalkan kalian udah nonton Sebelum Iblis Menjemput, itu kan bukunya tuh pas dibuka isinya tulisan-tulisan aneh segala macamnya kan, kayak real banget gitu kan. Nah kalau ini kayak tulisan tangan banget dah. Mungkin itu dijelasin kenapa. Dan mungkin memang menurut gue seluruh isi film ini tuh bukan menunjukkan adegan-adegan serem yang jeng-jeng setan gitu loh. Mungkin setan ada sih beberapa gitu, tapi ya itu jadi pertanyaan juga apakah dia memang beneran setan atau enggak. Tapi memang ini lebih kayak film yang mempermainkan psikologis penontonnya gitu sih. Terutama dari soal informasi bahwa film ini adalah film paling mematikan gitu ya. Jadi mulai dari situ aja kita kayak udah kesannya waduh bakal gimana banget nih. Padahal mah sebenarnya ya biasa aja sih kalau misalkan nggak ada embel-embel kayak tadi ya. Cuma jujur deh, ketika film ini mau nyampe ke bagian akhir gitu ya, gue ngerasa ini kok filmnya makin nggak jelas gitu loh arahnya mau kemana. Ini kayak nggak tahu arah tujuannya gitu deh. Nah cuma ternyata ketika film ini nyampe ke ending, bener-bener di ending banget gitu ya, itu kayak oh ternyata ada plot twist lagi nih. Dan plot twistnya pun sebenarnya gue cukup suka gitu loh. Dan kalau misalkan kalian udah nyampe bagian ada tulisan the end gitu ya, itu jangan langsung kalian close, kalian skip dulu gitu ya. Ada beberapa sedikit credit title dikit gitu. Nah terus itu ternyata masih ada adegan lagi, dan adegannya tuh penting. Jadi gue nggak ngerti banget kenapa mereka harus naruh tulisan the end padahal setelahnya masih ada adegan lagi, dan itu penting banget. Jadi kayak aneh aja sih menurut gue penempatan the end-nya itu. Ya sebenarnya gue udah cukup suka gitu kan dengan ada tulisan the end gitu. Kayak film-film Susana yang jadul kan ada tulisannya tamat gitu kan. Sebenarnya gue udah cukup suka, cuma penempatannya aja yang salah. Nah, yang membuat film Entrum tahun 2019 ini makin nyata banget ya, karena ya hal-hal
jadul itu gitu loh. Nah jadi sebenarnya ketika ada adegan tambahan lagi setelah kata the end itu, ini ternyata masih ada lanjutannya lagi, yaitu balik ke soal dokumenternya itu. Jadi kayak conclusionnya segala macamnya gitu loh, tentang bagaimana kenapa film ini mempengaruhi psikologis penontonnya, segala macam itu dijelasin banget di ending filmnya banget gitu loh. Pokoknya saran gue bener-bener kalian nonton sampai abis banget, sampai menit terakhir banget deh. Pokoknya nih kesimpulan gue banget soal cerita di film ini, gue sebenarnya cukup suka dengan endingnya gitu ya, tapi gue nggak suka dengan bagaimana film ini berjalan karena boring banget, banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak kejawab, tapi juga banyak yang belum kejawab juga, dan banyak hal-hal aneh. Hal anehnya pun juga bukan hal aneh yang mempengaruhi psikologis penonton juga gitu loh, tapi hal aneh lainnya juga kayak apaan sih gitu loh, benar-benar nggak jelas gitu loh. Dan mungkin di sini gue mau menyampaikan beberapa penjelasan gue gitu ya setelah gue nonton film ini, tapi di sini akan agak spoiler loh. Menurut gue kesimpulan atau makna dari film ini tuh kesannya kayak membuat realita dan fantasi gitu ya dicampur jadi satu. Maksudnya kayak ya neraka atau surga gitu loh. Maksudnya ya kita manusia di dunia belum ada yang pernah kesana kan gitu loh. Jadi kayak mungkin kita percaya tapi kita belum tahu bentuknya kayak apa dan segala macam ya. Jadi maksud gue film ini mau memberikan sesuatu yang kayak gitu. Kayak contohnya mereka kan seakan berfantasi bahwa mereka udah masuk ke bagian nerakanya gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata pas di ending ada plot twist bahwa ternyata anjingnya itu adalah anjing biasa, anjing husky biasa yang kakinya itu kayak ke perangkap gitu. Jadi kena rantai. Jadi itu bukan anjing penjaga Siberius yang kepalanya ada 3 gitu loh. Jadi ya itu yang gue bilang gitu loh tentang fantasi dan realita kan. Nah mungkin hal-hal soal fantasi dan realita itu muncul adalah ya karena triggernya si kakaknya ini ngajak adiknya ke tempat ini hutan buat bunuh diri gitu kan, sama kayak di Jepang juga ada tuh. Nah cuma maksud gue ya mereka kayak sok-sokan aja, si kakaknya juga sok-sokan punya mantra-mantra ala-ala padahal semuanya palsu. Buku merahnya itu juga palsu, yang kayak gue bilang itu tulisannya alay banget kan. Jadi ya mungkin mereka mendapatkan ganjarannya dengan ditakut-takutin sama setan penduduk lokal situ gitu loh. Setan penduduk lokal situ ya maksudnya itu yang bunuh diri di situ maksud gue. Jadi seakan mereka kayak masuk ke neraka padahal mah bukan menurut gue sih. Dan juga ngomongin soal 2 cowok yang ada di daerah rongsokan yang di dekat hutan itu gitu ya. Itu kan ada satu cowok lagi kayak motong-motong hewan, entah itu hewan apa gitu, dan satu lagi bersenggama dengan hewan apa yang udah mati juga. Cuma gue nggak ngerti. Dan itu yang satu lagi tuh yang bersenggama itu dia pakai celana dalam doang karakternya, dan itu kayak membingungkan aja sih mereka ini siapa, kenapa mereka ada di situ. Dan mungkin di sini adalah soal fantasinya, fantasi mereka bahwa masuk ke neraka itu 2 cowok ini tuh ya iblis yang menyamar jadi manusia. Soalnya kan di bukunya tuh sempat ada tuh kayak iblis keluar dari lubang gitu, terus dia kayak pakai baju jadi manusia gitu kan, 2 orang juga lagi. Nah maksud gue mungkin ini dia diibaratkan kayak gitu, yang sebenarnya menurut gue mereka cuma manusia biasa yang emang fake aja, yang emang ya tinggal di daerah rongsokan, yang pokoknya aneh deh orangnya gitu loh. Jadi yang maksud gue kayak mereka juga punya patung si kambing itu yang lagi gitu kan, yang ada bintangnya juga. Itu juga nggak dijelasin maksudnya apa gitu loh. Tapi yang pasti menurut gue emang mereka cuma orang aneh aja sih gitu loh. Terus juga kenapa gue bilang gue bisa suka sama endingnya gitu ya, karena ini endingnya sebenarnya agak tragis gitu ya. Kayak mereka bermain-main dengan sesuatu yang mereka harusnya nggak mainin di situ, terus ternyata endingnya jadi tragis aja. Karena kan si kakaknya akhirnya mau ngebunuh adiknya sendiri karena dia ngelihat fantasi setan-setan hitam gitu, yang ternyata adiknya pun juga mukanya hitam kan gitu loh. Itu kayak sesuatu yang kebetulan banget aja sih. Apalagi si adiknya juga sambil nenteng-nenteng rantai itu kan. Jadi si kakaknya mikir suara rantai itu tuh dari sebelum-sebelumnya si anjing kepala 3 itu, padahal mah ya itu sebenarnya bukan gitu loh. Cuma mungkin satu pertanyaan yang masih belum kejawab juga soal ibunya mereka. Ibunya mereka ini kemana gitu, kenapa mereka sendirian ke situ gitu loh. Itu juga nggak terlalu dijelasin kan. Terus juga soal adegan dimana si adiknya ini yang cowok dia ketemu sama seseorang kayak orang gila gitu. Pas ini gambarnya hitam putih ya, gue ngerasa hitam putih itu kayak bagian flashback sih. Dan di situ kayak dia ketemu sama orang kulitnya hitam, terus dia jidatnya dipegang-pegang gitu. Terus itu gue nggak ngerti sih maksudnya apa, serius. Masuk ke penilaian selanjutnya soal screenplay, gue kasih nilai 5. Sebenarnya nih ya satu-satunya naskah yang paling gue suka di film ini ya cuma soal ya film ini punya kayak part-part gitu loh, bagian-bagian yang dimana mereka kan ceritanya lagi mau ngegali tanah gitu kan menuju neraka, dan ceritanya buku karangan si kakaknya itu tuh dibilang ada first layer, second layer, third layer gitu ya. Jadi kayak makin dalam itu kayak makin menuju ke neraka istilahnya gitu kan ya. Mungkin itu kayak hal-hal yang gue suka untuk dari segi naskahnya, tapi sisanya untuk dialog-dialognya apa itu kayak tidak terlalu menjelaskan banget ini filmnya. Maksudnya banyak banget lah pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Jadi menurut gue tidak berguna juga dialog-dialog di sini, dan bahkan nggak terlalu banyak ngomong juga sih. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 6. Bisa aja nih direkturnya bikin gimmick-gimmick gini. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 5. Nggak tau kenapa ya, gue kayak kurang suka gitu sih dengan acting kedua
pemain di sini gitu loh, kayak benar-benar pemain murahan yang cuma diambil dari pinggir jalan, ayo main yuk gitu. Yang nggak tahu sih kesannya gitu loh, soalnya kayak actingnya nggak terlalu muncul banget, kayak misteri adik kakaknya pun juga kayak bukan adik kakak, kayak oke, gue pemain, lo pemain, kita acting ya jadi adik kakak gitu loh. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 8,5. Mungkin karena pada awalnya gue tahu gitu ya kalau style film ini tuh tipikal found footage gitu, jadi ya mau ini sinematografinya acak adut gimana, kayak mau goyang-goyang, shaking, ngeblur apa segala macam, ya nggak masalah banget, memang konsepnya seperti itu. Dan apalagi ini kan filmnya ceritanya di tahun 70-an, padahal mah syutingnya tahun 2019. Dan mungkin yang gue juga suka gitu ya soal editingnya, mereka tuh menaruh berbagai macam elemen-elemen, logo-logo satanik atau apapun itu, bintang-bintang segala macam di filmnya, yang dimana itu kayak cuma muncul 0,0001 detik gitu, kayak sekelibat banget gitu. Dan itu kadang muncul ada di bagian muka atau ada di bagian belakang, ada pokoknya ada yang gede ada yang kecil gitu. Dan pokoknya di ending film pun dibilang gitu kan kalau logo-logo itu muncul 170 kali ya, walaupun gue nggak ngitungin gitu kan, cuma ya memang banyak sih. Dan mungkin bukan cuma soal logo-logo doang gitu ya, tapi memang ada beberapa adegan hitam putih cewek cowok. Dan itu, oh ya, gue belum jelasin tadi pas di bagian story, lupa. Jadi untuk soal adegan cewek cowok itu menurut gue adalah soal Adam dan Hawa mungkin ya. Gue juga nggak ngerti sebenarnya, soalnya endingnya mereka kayak ditembak terus si cowoknya itu kayak lagi megang apel. Mungkin nggak terlalu jelas sih soalnya filmnya hitam putih gitu kan pas di bagian cewek cowok itu. Dan pokoknya di belakang temboknya mereka itu tuh si cewek cowok itu ada tulisan It Is Coming, yang gue nggak tahu maksudnya It Is Coming itu apa gitu loh. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 6. Menurut gue ini filmnya murahan banget ya, bener-bener kayak cuma di hutan doang, ya udah gitu loh. Kayak mungkin nggak perlu sewa-sewa lokasi yang gimana-gimana gitu kan. Cuma maksud gue kalau misalkan film ini dibandingin sama Blair Witch gitu ya, yang dimana ini filmnya di hutan-hutan juga, sama-sama found footage juga gitu loh. Cuma Blair Witch itu kayak masih ada effortnya lah gitu loh. Maksudnya entah kenapa kalau ini gue ngerasanya kayak apa ya, ngasal kali ya. Terus juga ngomongin pas adegan dimana si ceweknya ini lagi baca mantra untuk apa, ngegali tanahnya itu kan. Dan itu kan yang udah gue bilang ada 5 lambang agama gitu kan. Dan maksud gue tumben aja gitu loh Islam dimasukin ke film-film yang bergenre aneh, satanik gini. Maksud gue mungkin itu hal yang sensitif banget nggak sih untuk memasukkan agama Islam biasanya gitu kan. Kayak contohnya untuk film-film ya Kiamat 2012 gitu kan, yang maksud gue agama Islam pun ada, tapi itu kan cuma sekelibat banget doang gitu loh. Juga adegan dimana ada tupai yang kepalanya gerak, gue nggak ngerti itu tujuannya apa. Maksudnya kayak stop motion banget ya, mungkin ya biar kayak kesannya film tahun 70-an banget kali ya, belum adanya teknologi, belum ada animasi atau apapun itu, jadi ya begitu deh gitu loh. Cuma agak alay aja sih kesannya. Cuma mungkin kalau kalian perhatiin gitu ya, bentuk tenda di mana mereka camping itu bentuknya segitiga banget, benar-benar kayak segitiga persis gitu, kayak nggak ada lekuk-lekukannya apa gitu. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 5. Mungkin banyak juga gitu ya yang dari kemarin nanya ke gue, kenapa sih filmnya jadi film mematikan gitu kan, apakah banyak adegan-adegan sadisnya atau gimana. Sebenarnya ini nggak ada sama sekali, benar-benar adegan darah-darahan ya nggak ada sih gitu loh. Mungkin ada tapi ya gitu doang, benar-benar kayak darah di kepala, udah gitu doang, biasa aja, bukan sesuatu yang menyeramkan, potong-potongan badan kayak film Saw gitu, beda, enggak. Dan beberapa kostum gue merasa kayak terasa tidak nyambung aja sih di beberapa adegan gitu ya, kayak mereka lagi mau ngegali-gali, main kotor-kotoran, tapi bajunya tuh kayak bagus banget, kayak lo lagi mau pergi ke mall gitu loh, pakai celana panjang cut bray gitu, terus pakai sweater panjang, yang ngerti sih mungkin musim dingin, cuma kan kayak ya lo lagi bekerja gitu kan, istilahnya gali-gali tanah. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 9. Mungkin ini salah satu hal yang paling gue suka banget di film ini gitu ya. Dan saran gue kalau kalian nonton ya wajib banget pakai headset atau pakai sound speaker yang oke banget gitu loh. Karena ini soundnya itu memang dipercaya sebagai sound yang bisa mempengaruhi psikologis kalian gitu. Karena itu dijelasin pas di bagian dokumenter di akhir-akhir filmnya ya. Jadi oh ternyata memang soundnya ini mempengaruhi sesuatu loh. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, jadi kenapa gue berharap kalian nonton video ini sampai habis gitu ya? Karena di sini gue mau memberikan informasi atau fakta yang sangat amat mengejutkan istilahnya. Mungkin ya, bisa jadi mengejutkan sih. Karena poinnya adalah film ini benar-benar sebuah gimmick atau ya teknik marketing aja gitu loh. Karena gini loh, sebenarnya film Antrum tahun 2019 ini dengan judul Antrum _2 The Deadliest Film Ever Made itu sebenarnya adalah film remake dari
film originalnya. Film originalnya itu tahun 1979 yang mungkin filmnya udah nggak ada dari peradaban dunia ini gitu loh. Udah ke-delete, udah dibakar kali itu kalau roll filmnya gitu kan. Cuma ya memang itu jadi kayak cuma bahan mulut ke mulut aja gitu loh dari zaman-zaman dulu. Terus akhirnya mulut ke mulut ya mungkin sekarang dibikin ulang lagi. Jadi kalau ngomongin soal apakah ini plot ceritanya sama ataukah karakternya juga sama, gue nggak tahu sama sekali, itu nggak ada informasinya. Mungkin kalau kalian nemu informasinya bisa komen di bawah gitu ya. Soalnya gue bingung aja apakah ini film remake yang memang dibuat ulang drastis banget atau memang masih ada unsur-unsur yang sama, gue nggak tahu. Tapi yang pasti memang film ini tuh dibikinnya ya tahun 2019 gitu loh, era-era sekarang, bukan film jadul. Jadi memang ini film sekarang yang dibuat dengan teknik film-film jadul. Jadi makanya tadi kalau gue sempat bilang gitu kan, kalau sinematografinya ini terkesan ya kayak film jadul, dan memang ya berhasil gitu loh untuk menunjukkan sisi jadulnya, tapi ya kenyataannya ini bukan film originalnya. Karena logikanya juga gitu ya, kalau misalkan kalian searching di Google soal film Antrum tahun 2019 ini, kalian lihat deh Pak, si pemainnya atau direkturnya. Logikanya kalau ini film jadul, ya pasti pemainnya harusnya udah tua dong sekarang, apalagi si anak kecil ya sekarang udah umur 40 tahunan gitu kan. Menurut gue film ini ya jadinya sama lah ya kayak film Blair Witch atau Paranormal Activity gitu loh, yang dimana itu kan film pertama yang dimana temanya itu found footage. Jadi kayak ada sebuah rekaman, hasil rekaman RAW yang ditemuin terus dijadiin film. Kesannya kan kayak gitu. Padahal ya memang itu sesuatu yang disengaja gitu loh. Kita punya konsep kayak gini nih. Ya padahal sebenarnya ya kenyataannya kan itu bukan rekaman asli, ya kan? Tapi mungkin memang bisa jadi film Antrum yang jadul itu, yang tahun 1979, mungkin memang banyak kejadian-kejadian aneh dan menelan banyak korban gitu kan. Dan mungkin memang itu faktanya gitu loh untuk film originalnya. Jadi makanya ya gimana ya, untuk film yang sekarang ini bukan film originalnya. Jadi ya alhamdulillah gue tidak jadi mati seperti yang film tahun dulunya. Ya maksud gue juga percaya semua manusia pasti bakal meninggal gitu kan. Cuma kan meninggal itu di tangan Tuhan, bukan di tangan film. Dan terakhir juga nih, kalau misalkan kalian nanya film ini sebenarnya serem nggak sih gitu, ya mungkin buat gue pribadi yang memang udah sering nonton ya series atau film yang ada berbau-bau satanik gitu kan, dengan unsur-unsur hal itu, ya gue ngerasa ya memang film ini jadi terasa real banget gitu loh kesannya. Tapi buat kalian yang memang nggak pernah tahu unsur-unsur itu, ya jadinya kayak nonton film ini kayak hah apaan sih gitu loh, nggak ngerti gitu kan. Oh ya, dan terakhir lagi nih, lupa sebenarnya waktu itu ada yang komen ke gue kalau film ini sempat viral di TikTok. By the way, gue nggak pernah main TikTok dan nggak punya TikTok, jadi tolong dong komen kenapa film ini bisa viral di situ. Maksudnya itu kan aplikasi buat bikin video, ngedance dan segala macamnya gitu kan. Jadi apa hubungannya dengan ya film mematikan ini? Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.